Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abdus Salsabila, NIM 190641100051 dari kelas 6B. Mohon izin mempresentasikan proposal studi saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis inquiry terbimbing materi sistem pernafasan manusia untuk melatih literasi sains siswa. Yang pertama, latar belakang. Yang pertama, pendidikan sains memiliki potensi besar dan peran strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan utama dalam pembelajaran sains adalah untuk membangun literasi sains siswa. Yang kedua, faktor penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi sains adalah dengan menggunakan strategi model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang ketiga, metode ceramah dan tanya jawab merupakan metode yang banyak digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah. Yang keempat, banyak siswa yang tidak berperan aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan belum memahami materi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran inquiry terbimbing yang memungkinkan peserta didik untuk mengkaji dan menghadapi suatu masalah secara langsung. Yang kelima, upaya melatih literasi sains siswa peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan bahan ajar yaitu LKPD berbasis inquiry terbimbing, sehingga membuat suasana belajar menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik memiliki motivasi belajar yang sangat rendah. Yang kedua, peserta didik tidak terlalu aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, belum adanya LKPD berbasis inquiry terbimbing untuk melatih literasi sains. Yang keempat, belum adanya LKPD berbasis inquiry terbimbing untuk melatih literasi sains pada materi sistem pernafasan manusia. Yang keenam, kurangnya media belajar yang digunakan dalam melatih kemampuan literasi sains peserta didik. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan LKPD berbasis inquiry terbimbing materi sistem pernafasan manusia yang dikembangkan untuk siswa. Yang kedua, bagaimana keterbacaan LKPD berbasis inquiry terbimbing materi sistem pernafasan manusia untuk melatih literasi sains siswa. Yang ketiga, bagaimana tanggapan atau respon siswa dan guru terhadap LKPD berbasis inquiry terbimbing materi sistem pernafasan manusia untuk melatih literasi sains siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kelayakan LKPD berbasis inquiry terbimbing materi sistem pernafasan manusia yang dikembangkan untuk siswa. Yang kedua, untuk mengetahui keterbacaan LKPD berbasis inquiry terbimbing materi sistem pernafasan manusia untuk melatih literasi sains siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui tanggapan siswa dan guru terhadap LKPD berbasis inquiry terbimbing materi sistem pernafasan manusia untuk melatih literasi sains siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Terdapat 4. Yang pertama, bagi sekolah, produk pengembangan LKPD ini dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah media pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, bagi guru, produk pengembangan LKPD ini dapat digunakan untuk menambah media pembelajaran serta membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, bagi peserta didik, produk pengembangan ini dapat mempermudah peserta didik dalam mengembangkan literasi sains. Yang keempat, bagi peneliti. Produk pengembangan ini digunakan menjadi proses pembelajaran bagi peneliti dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran di sekolah dan peneliti dapat mendapatkan ilmu yang telah diperoleh. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Yang pertama, LKPD yang dikembangkan adalah media elektronik. Yang kedua, LKPD yang dikembangkan bertujuan untuk melatih literasi sains siswa. Yang ketiga, LKPD yang dikembangkan berisi materi biologi yang mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar biologi berdasarkan silabus 2013. Yang keempat, desain LKPD yang dikembangkan dengan menggunakan live worksheet. Yang kelima, ELKPD pembelajaran dirancang secara ilustratif agar mudah dipahami dan lebih menarik, serta dilengkapi dengan gambar nyata, audio, video, contoh masalah, informasi, soal evaluasi yang dibuat berdasarkan indikator, glosarium, dan daftar pustaka. Yang keenam, karakteristik ELKPD, pembelajaran biologi materi pernafasan manusia berbasis inquiry terbimbing. ELKPD pembelajaran memenuhi komponen kualitas buku teks, yaitu kelayakan, isi, bahasa, dan penyajian. Selanjutnya, definisi istilah. Yang pertama, inquiry terbimbing. Model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran yang mengedepankan keaktifan peserta didik. Model ini melibatkan peserta didik secara langsung
dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melatih keterampilan proses sains. Yang kedua, literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada, memahami perubahan alam yang disebabkan oleh aktivitas alam di manusia, dan membuat keputusan atau kesimpulan. Yang ketiga, LKPD. LKPD merupakan seperangkat panduan kerja peserta didik untuk mempermudah peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk elektronik. Yang keempat, sistem pernafasan manusia. Materi sistem pernafasan manusia ini merupakan salah satu materi pembelajaran kelas 8 semester 2. Materi tersebut termasuk pada KD 3.9. Selanjutnya adalah kajian teori. Inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing atau guide inquiry merupakan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas peserta didik untuk berpikir dan belajar tingkat tinggi dengan fokus pada pertanyaan atau permasalahan pada setiap proses inquiry. Selanjutnya, literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada, memahami perubahan alam yang disebabkan oleh aktivitas alam dan manusia, dan membuat keputusan atau kesimpulan. Selanjutnya, ELKPD. ELKPD adalah LKPD berbasis elektronik, yaitu suatu bentuk penyajian bahan ajar yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format elektronik yang di dalamnya dilengkapi dengan gambar animasi. Contohnya seperti foto, video, dan navigasi yang membuat pengguna lebih interaktif. Selanjutnya ada sistem pernafasan manusia. Materi sistem pernafasan manusia termasuk pada kurikulum 2013 yang merupakan materi pokok pembelajaran IPA terpadu SMP kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar 3.9. Pada materi sistem pernafasan manusia tersebut terdapat 5 subbab, yaitu yang pertama organ sistem pernafasan manusia, yang kedua mekanisme pernafasan, yang ketiga frekuensi pernafasan, yang keempat volume pernafasan, dan yang kelima gangguan pada sistem pernafasan dan upaya pencegahannya. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Teori belajar penelitian ini ada dua. Yang pertama, teori belajar kognitivisme David Ausubel yang menyatakan bahwa belajar bermakna merupakan proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme Jean Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Kemudian ada tiga masalah. Yang pertama, peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki motivasi belajar yang sangat rendah. Yang kedua, belum adanya LKPD berbasis studi terbimbing untuk melatih literasi sains pada materi sistem pernafasan manusia. Dan yang ketiga, kurangnya media belajar yang digunakan dalam melatih kemampuan literasi sains peserta didik. Adapun penelitian relevan, yang pertama penelitian dari Asriani Askar et al. 2019 tentang pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis inquiry terbimbing pada materi sistem pencernaan kelas 11 SMA. Yang kedua, ada penelitian Winda Atari et al. 2021 tentang pengembangan LKPD berbasis saintifik materi sistem pernafasan manusia kelas 11 SMA. Yang ketiga, penelitian Siti Aisyah et al. 2020 tentang pengaruh model inquiry bebas terhadap kemampuan literasi sains. Yang keempat, penelitian Ani Sutiani et al. 2001 tentang implementation of an inquiry learning model with science literacy to improve student critical thinking skill. Yang kelima, penelitian Gunawan G et al. 2021 tentang guide inquiry blended learning tool for school magnetic matter in junior high school to improve student scientific literacy. Kemudian ada pun solusinya, yaitu pengembangan LKPD berbasis inquiry terbimbing materi sistem pernafasan manusia untuk melatih literasi sains siswa. Harapannya diharapkan pengembangan LKPD berbasis inquiry terbimbing materi sistem pernafasan manusia untuk melatih literasi sains siswa ini layak digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan R&D. Waktu dan tempat, bulan Juli, semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 di SMP Negeri 2 Blega. Kemudian desain pengembangannya adalah desain pengembangan ADI,
Folder pengembangannya analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian uji coba produk. Yang pertama, subjek penelitiannya. Subjek penelitian yaitu uji coba yang dilaksanakan di satu sekolah, yaitu peserta didik di SMP Negeri 2 Blega. Yang kedua, desain penelitian on-shot case study. Yang ketiga, variabel penelitian. Variabel independennya yaitu ELKPD berbasis inquiry terbimbing. Kemudian variabel dependennya adalah literasi sains siswa. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama, ELKPD berbasis inquiry terbimbing adalah seperangkat panduan kerja peserta didik untuk mempermudah peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk elektronik berbasis inquiry terbimbing. Selanjutnya yang kedua, literasi sains siswa adalah kemampuan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada, memahami perubahan alam yang disebabkan oleh aktivitas alam dan manusia, dan membuat keputusan atau kesimpulan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, menggunakan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian dan pengembangan menggunakan silabus, RPP, lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, lembar angket keterbacaan, lembar angket respon siswa. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama, analisis lembar validasi kelayakan oleh para ahli menggunakan persentase. Yang kedua, analisis angket uji keterbacaan menggunakan persentase. Dan yang ketiga, analisis angket respon siswa menggunakan persentase. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.